Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'du. Anak-anakku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam kenikmatan sehingga pada kesempatan daurah kali ini di semester 1 kita bisa bertemu walau dalam keadaan daring. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya dan juga para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Anak-anakku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, di kelas 5 MITQ Jamilur Rahman. Daurah kali ini ya, di hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 di jam kedua yaitu jam 9.30 sampai jam 11 ya. Materinya adalah hidup untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pematerinya saya sendiri ya, Priyo Subekti ya. Perkenalkan ya, salam kenal. Saya Priyo Subekti, tinggal di Sakaran ya, sebelah selatan SDM ITQ Jamilur Rahman, dan saya sebagai wali kelas 5B insyaallah. Baiklah, kita masuk ke materi kita ya, anak-anakku. Yaitu materi kita adalah tentang itu tadi ya, hikmah di balik penciptaan jin dan manusia. Mungkin sebagian kita terkadang bertanya, untuk apa sih Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita di dunia ini? Ya, menciptakan langit, bumi beserta isinya. Apakah itu semua diciptakan hanya sekedar main-main saja? Ya. Pertanyaan ini semua sudah Allah Subhanahu wa taala jawab ya melalui firman-Nya yang terdapat di dalam ayat suci Al-Qur'an ya. Yang mana Allah Subhanahu wa taala ya menjelaskan bahwa setiap penciptaannya itu pasti ada hikmahnya. Pasti ada maksud dan tujuan yang mulia. Ya, tujuan diciptakannya jin dan manusia adalah anak-anak, banyak di antara hamba-hamba Allah taala baik itu dari kalangan jin dan manusia yang mengira bahwa mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya sekedar main-main saja tanpa adanya pertanggungjawaban kelak di hari kiamat. Dugaan ini ya, prasangka ini tentunya salah anak-anak. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha bijaksana. Tidaklah dia menciptakan sesuatu kecuali ada tujuan dan hikmah yang mulia di dalamnya. Nah, ya. Dan ini Allah sebutkan dalam surah Al-Qur'an surah Al-Mu'minun ayat 115 sampai 116. Kemudian ya, adapun tujuan diciptakannya jin dan manusia, ini paling atas ya, yang paling atas ya. Ya, yang paling atas ini. Kalian perhatikan yang ini. Yang paling atas ya. Adapun tujuan diciptakannya jin dan manusia adalah agar mereka beribadah hanya kepada Allah dan menjauhi segala macam perbuatan syirik. Nah, itu kalian hafalkan ya. Jadi tujuan diciptakannya jin dan manusia adalah agar mereka beribadah hanya kepada Allah dan menjauhi segala macam perbuatan syirik. Maka dari itu anak-anak, Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan rasul, menurunkan kitab suci sebagai pedoman dan petunjuk bagi mereka dalam beribadah. Ya. Dalilnya kalian sudah paham semuanya, sudah hafal semuanya, yaitu apa? Dalil tujuan diciptakannya jin dan manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar beribadah kepadaku saja ya. Mentauhidkan Allah. Kemudian Allah juga Subhanahu wa taala berfirman wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a.
Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Nah, ya. Jadi itu ya tujuan atau hikmah diciptakannya jin dan manusia. Kemudian kita masuk segala yang diciptakan oleh Allah tidak ada yang sia-sia, anak-anak, ya. Segala yang diciptakan oleh Allah tidak ada yang sia-sia. Baik itu manusia, jin, ya, hewan semuanya, tumbuh-tumbuhan semuanya, baik buruk, ya. Itu semua ada hikmahnya, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha bijaksana, Al-Hakim, ya. Maka dari itu tidaklah, ya, ia menciptakan langit dan bumi beserta makhluk yang ada di dalamnya itu secara sia-sia. Nah, tanpa ada pertanggungjawaban. Bahkan hanya untuk sekedar main, tidak mungkin, ya. Ya, tidak mungkin Allah menciptakan semua itu untuk main-main, tidak mungkin. Allah Subhanahu wa taala berfirman itu, ya, sekiranya kami hendak membuat sesuatu permainan, tentulah kami membuatnya dari sisi kami. Jika kami menghendaki perbuatan demikian, tentulah kami telah melakukannya. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman pula, dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dengan bermain-main. Itu anak-anak, ya, ini menunjukkan bahwasanya Allah menciptakan langit dan bumi, menciptakan manusia, jin, ya, dan segala isinya yang ada di bumi ini adalah pasti ada hikmahnya, tidak ada yang sia-sia, ya. Bukan untuk main-main, bukan, ya. Pasti ada tujuan dan maksud sehingga Allah menciptakan itu semuanya. Kemudian anak-anak, hikmah dari apa? Dari ketentuan syariat yang Allah tetapkan bagi hamba-hambanya. Ya, di dalam setiap ketentuan yang syariat, ya, syariat yang Allah tetapkan bagi hamba-hambanya, ya, terdapat hikmah yang agung. Jadi maksudnya apa, anak-anak, ya? Allah memerintahkan kita untuk melakukan kewajiban-kewajiban seperti sholat, puasa, zakat, haji, ya. Itu tujuannya apa? Ya. Maksudnya apa? Dan Allah melarang perbuatan syirik, melarang sesuatu yang diharamkan, minum khamr, ya, berjudi dan yang lain-lainnya, perbuatan dosa yang lainnya. Itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Apa tujuannya? Ya. Baik anak-anak, kita simak. Ya. Allah, ya, akan memberikan balasan berupa pahala dan kenikmatan surga kelak di hari kiamat bagi siapa saja yang mau menaati segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala apa yang dilarangnya. Nah, ini tujuannya. Ya. Ya, agar kita apa? Agar kita mendapatkan kenikmatan. Allah memerintahkan sesuatu, itu pasti ada hikmahnya, pasti ada manfaatnya. Manfaatnya apa? Yang pertama, agar kita mendapatkan pahala dan kenikmatan surga kelak di hari kiamat. Dan Allah melarang sesuatu, itu pasti sesuatu tersebut berbahaya sehingga Allah melarangnya. Ya. Pasti sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang tidak baik bagi kita, membahayakan diri kita sehingga Allah Subhanahu wa taala melarang kita, ya. Dan tentunya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh seorang hamba maka pasti ada balasannya di hari kiamat nanti, yaitu apa? Yaitu neraka Allah Subhanahu wa taala dan siksanya. Ya, ya. Itu anak-anak, ya. Baik. Baik, sekarang kita kesimpulannya. Kesimpulan daurah kita di jam kedua hari ini. Kesimpulan, kalian perhatikan yang ini kesimpulan, ya, yang ini. Yang kesimpulan, ya, yang itu perhatikan, ya.
inti dari pembahasan ini adalah kita harus senantiasa percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha bijaksana. Maka dari itu, tidaklah Ia menciptakan jin dan manusia, langit dan bumi beserta makhluk yang ada di dalamnya itu secara sia-sia. Dan Allah tidak membiarkan begitu saja tanpa pertanggungjawaban atau bahkan hanya untuk sekedar main-main saja. Namun tentunya ada apa anak? Ada hikmah yang agung di balik penciptaan tersebut. Adapun hikmahnya di balik penciptaan jin dan manusia itu adalah agar mereka mentauhidkan Allah, mengamalkan tauhid, yaitu apa? Beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala macam perbuatan syirik. Dan Allah taala telah menyediakan surga beserta kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalamnya bagi mereka yang mau mengamalkan tauhid. Bagi mereka yang mau mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah di dalam ibadah. Sebagaimana Allah Ta'ala juga menyediakan neraka beserta segala macam siksaannya yang ada di dalamnya bagi mereka yang tidak mau apa? Yang tidak mau merealisasikan tauhid. Ya. Bagi mereka yang tidak mentauhidkan Allah, bagi mereka yang masih mau melakukan perbuatan-perbuatan syirik beserta macam-macamnya. Ya. Dan perlu kita yakini bahwa di setiap perintah Allah pasti terdapat apa anak-anak? Keuntungan dan manfaat bagi para makhluknya. Dan setiap larangannya pasti ada sesuatu yang merugikan dan membahayakan mereka. Walaupun mungkin terkadang kita tidak mengetahuinya. Wallahu a'lam. Itu anak-anak ya yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ini semuanya bermanfaat bagi kalian semua dan terutama bagi Ustadz ya. Nanti insya Allah akan kasih Ustadz kasih tugas di Telegram dan kalian jawab ya tugasnya. Dan itu sebagai absen ya, yang bisa menjawab dan menjawab tugasnya berarti termasuk absen ya. Baik, demikian dari Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.